Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekanku pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada, sehat selalu. Teruslah tersenyum walaupun kondisi yang mungkin tidak memungkinkan terhadap PM3MI saat ini. Di sini ingin coba saya mengupas sedikit apa yang telah disampaikan kalau tidak saya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di balik yang di situ banyak sekali saya melihat membahas ataupun merevisi Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2017. Nah, di situ yang saya catat ada dua. Pertama, yang disampaikan di dalam rapat balik kalau tidak salah saya itu, pertama adalah tentang deposito. Nah, ini cukup menarik tentang deposito. Yang kedua, banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja secara unprocedural. Nah, di situ saya mendengar statement dari Kementerian, ada lebih kurang 4 juta warga negara Indonesia yang melawan hukum, yang bekerja di beberapa negara. Ya, mungkin bisa di Arab Saudi, di Timur Tengah, ataupun di Malaysia. Nah, di situ ada yang saya sangat tertarik. Saya lupa di antara satunya anggota balik di waktu itu, saya lupa namanya. Beliau mengatakan kenapa bisa terjadi warga negara itu bekerja ke luar negeri secara melawan hukum. Artinya unprocedural. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, kurangnya peluang kerja di negara kita sendiri. Itu di antara satu penyebab. Apalagi setelah COVID, itu sangat luar biasa dampaknya. Nah, mungkin yang kedua, proses-proses melalui yang resmi itu tidak mudah. Sulit, sangat sulit. Karena melalui proses yang resmi, boleh saya katakan sangat sulit dan lama. Bisa berbulan, bisa 3 bulan paling cepat, 6 bulan dan 1 tahun. Nah, inilah tergantung kepada pekerja migran itu sendiri. Kenapa? Yang resmi itu pasti dilatih. Yang kedua, tentu majikan-majikan itu memilih untuk pekerja migran Indonesia yang dia minta. Nah, karena bisa melalui bisa melalui video call, ya kan, bermacam cara yang dilakukan oleh majikan di luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Malaysia. Nah, memang sulit ya kalau kita berbicara proses resmi itu. Nah, mungkin di sini di antara satunya karena proses sulit, banyaknya meja dan aturan yang harus dilalui, akhirnya mereka juga melakukan secara ilegal. Di antara duanya tadi saya katakan lapangan kerja sangat minim di negara kita sendiri, apalagi setelah COVID. Yang kedua, prosesnya terlalu sulit. Ini juga berakibat mereka melalui jalan pintas. Yang ketiga, itu ada juga di antara satunya mereka yang sudah bekerja ke luar negeri seperti mungkin Arab Saudi ataupun Malaysia. Nah, mereka ini secara orang perseorangan akhirnya pulang membawa keluarganya. Karena apa? Mereka sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Nah, ini juga di antara penyebab-penyebab, mungkin ada yang lain. Nah, yang kita pertanyakan adalah kemarin itu semestinya yang kita bahas adalah bagaimana mencegah warga negara Indonesia itu tidak berangkat ke luar negeri secara melawan hukum. Nah, ini dulu yang perlu kita bahas.
Ya kan, semestinya kita harus mencegah dulu di dalam negeri. Kita aja tidak bisa mencegah di dalam negeri, bagaimana orang-orang itu warga negara kita yang sudah di luar negeri. Nah, di situ saya mendengar akan ada pemutihan, khususnya di Arab Saudi. Nah, ini juga berakibat semestinya, ya kan, sebelum terjadi pemutihan, bagaimana nih Komisi 9, KP2, MI, semua yang terlibat, bagaimana cara pencegahannya? Ya, tadi memang ada dibahas pencegahannya melalui desa, melalui kampung, iya, itu di antara satunya. Tetapi kunci yang paling mudah ada di depan mata kita adalah pintu terakhir untuk mereka berangkat ke luar negeri, yaitu pintu imigrasi. Sebenarnya oknum-oknum imigrasi, saya duga itu ada yang terlibat meloloskan untuk warga negara Indonesia berangkat secara melawan hukum. Nah, ini yang harus diperketat. Ini yang harus benar-benar dijaga, diawasi. Saya mohonlah kepada oknum imigrasi ataupun oknum yang ada di bandara, oknum yang ada di pelabuhan. Bagaimana kalau keluarga Anda, adik Anda, saudara Anda bekerja secara unprocedural? Apakah Anda tidak marah kalau sekiranya saudara kita itu, ya, oknum-oknum yang terlibat itu, ini bukan menjadi satu rahasia umum lagi. Tidak menjadi satu rahasia umum lagi. Kalau tidak ada yang membantu, tidak mungkin sebanyak jutaan itu mereka bisa bekerja ke luar negeri. Memang kita pahami setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan paspor Republik Indonesia. Begitu juga mereka untuk ke luar negeri, turiskah, apakah bentuknya. Tetapi kita kan bisa melihat apakah benar mereka itu ingin melancong ataupun ingin jalan-jalan. Saya rasa ini pasti mereka mengerti oknum-oknum yang ada di bandara, baik itu oknum imigrasi, oknum kepolisian, ataupun bisa juga oknum tentara yang ada di bandara, semua yang terlibat di dalam, baik itu bandara, baik itu pun pelabuhan, baik itu darat. Apakah kita tidak malu sebagai bangsa yang besar ini kalau kita masih tidak bisa mengatasi warga negara Indonesia kita di dalam masih di negara kita sendiri. Sekarang kita minta pemutihan. Kemarin saya lihat revisi undang-undang, bagaimana anggota dewan berteriak bagaimana warga negara kita itu yang bekerja melawan hukum di negara Arab Saudi harus diputihkan. Yang anehnya, ya kan, kenapa perusahaan-perusahaan juga harus diputihkan? Nah, saya ini nggak habis pikir gitu loh. Ya kan, semestinya itu sangat mudah, Bapak anggota dewan yang terhormat. Ya kan, pintu terakhir itu adalah imigrasi. Nah, kami juga mohon kepada Prof. Yusril Iza Mahendra dan Menteri Kehakiman, ini mohonlah dengan serius Bapak Prof. Yusril dan Pak Agus agar ini benar-benar dikawal. Ya kan, malu kita, malu bangsa ini. Kalau warga negara kita Indonesia itu akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, yang meloloskan, bisa saja bekerja sama. Nah, ini kan artinya kalau ini kita biarkan terus-menerus, mau jadi apa bangsa kita ini? Tolong dong ini dipikirkan. Nah, baik itu, ya kan, bisa saja orang perseorangan, ya kan, calo, ataupun bisa saja oknum P3MI yang terlibat, ya kan, kita juga yang terlibat ikut serta untuk memberangkatkan warga negara Indonesia melawan hukum, bisa ke Malaysia, bisa ke Arab Saudi, dan bisa juga ke Singapura. Nah, ini yang butuh perhatian kita bersama. Kami mohon kepada Prof. Yusril Iza Mahendra
ataupun eh, Bapak Menteri, Bapak Agus, mohon diperhatikan ini, ya kan? Kalau tidak, sampai kapan kita, kalau kita tidak cegah sampai saat ini, akan terus menerus nih. Kemarin dikatakan 4 juta, bisa naik 5 juta, bisa naik 6 juta kalau tidak ada pencegahan. Sebenarnya pencegahan itu paling mudah adalah di bandara. Di bandara ataupun di pelabuhan itu jelas. Tidak mungkin tidak ada yang membantu. Kalau ini tidak benar-benar dijaga, mau jadi apa kita? Jadi kemarin ini saya menjawab apa yang disampaikan oleh Komisi 9. Harusnya Komisi 9 datengin itu bandara ataupun pelabuhan. Cek itu langsung di lapangan. Periksa itu di lapangan. Memang kita tahu, ya kan? Kita tahu dan sangat paham, ya kan? Bagaimana, ya kan, keadaan kita di Indonesia. Makanya akhirnya mereka ini tidak ada pilihan lagi, harus bekerja ke luar negeri, baik itu dengan cara resmi, baik itu dengan tidak cara resmi. Nah, sekarang kuncinya, mau nggak kita melakukan upaya mencegah atau menghentikan warga negara Indonesia bekerja secara melawan hukum? Kita lihat sendiri, tidak mungkin tidak ada yang membantu. No, tidak ada yang membantu. Tidak mungkin. Saya berani mengatakan itu. Kita lihat berapa Kamboja. Kasihan kita melihat warga negara Indonesia kita. Ya kan? Apakah ini kita tidak sudah hilang rasa kemanusiaan kita? Hilang rasa hati nurani kita? Sekarang, siapa yang berdampak? Yang berdampak adalah P3MI. Ini kan mindset dari masyarakat. Ngertinya ini P3MI yang menempatkan. Yang jelek akhirnya P3MI. Yang disalah akhirnya P3MI. Kalau memang P3MI yang memberangkatkan, terbukti, ya sudah, diberi sanksi. Kan sudah ada undang-undangnya nomor 18 tahun 2017. Jelas kalau P3MI punya jaminan. Dan jelas kantornya, jelas, semua jelas. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak jelas ini? Makanya jangan selalu bahwa yang dikambing hitamkan P3MI, yang disalahkan P3MI. Ini bisa saja ini akibat dari warga negara Indonesia yang bekerja secara unprocedural, berdampaklah P3MI. Direncanakan deposito 1,5 miliar akan dinaikkan. Apa hubungannya dengan P3MI? Jangan dipaksakan dong segala sesuatunya. Kita tahu P3MI ini sangat parah, sangat prihatin. Setelah COVID, ya kan, barulah ini mau berkembang. Deposito akan dinaikkan. Apa ini? Ini apa tidak menyusahkan pengusaha P3MI? Sedangkan di tahun 2020 P3MI baru saja menambah deposito 1 miliar. Ada lebih kurang 130 P3MI tutup karena tidak mampu untuk menambah deposito. Banyak P3MI yang meminjam uang perbankan. Banyak juga yang belum lunas menyelesaikan itu. Ini kok mau ditambah lagi? Apa-apaan begini nih? Belum lagi selesai, udah sudah tambah, berutang lagi, pinjam lagi. Banyak itu P3MI yang masih menggunakan relaksasi. Dipikir dong sama-sama anggota Dewan dan KP2MI. Kita harus punya hati. Kasihlah pengusaha itu bernapas. Ya kan? Bukan P3MI itu selalu mengatakan dirinya benar. Tidak. P3MI pun ada salah. Tolong diawasi gitu loh. Ada juga P3MI yang baik. Ada juga P3MI yang nakal. Tapi jangan dipukul rata. Apakah banyaknya warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar negeri melawan hukum? Apakah P3MI yang menempatkan? Itu harus dibuktikan.
Kalau P3MI yang menempatkan. Nah, kalau bukan P3MI, jangan P3MI tempatnya bersalah atau P3MI dari tempatnya pesakit. Ini tidak fair, tidak adil. Harusnya kita harus adil. Kenapa? P3MI itu juga membantu negara mengurangi pengangguran, mensejahterakan rakyat Indonesia melalui proses penempatan ke luar negeri. Kita tahu devisa di bawah migas hampir 250 triliun. Bayangkan itu di bawah migas. Seakan-akan P3M tidak dipandang pun sebelah mata. Ini aneh bagi saya. Kita bukan marah, kita bukan menyalahkan, tapi sama-sama kita mengkoreksi diri. Baik pemerintah, baik Komisi 9, kami ini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan kami juga punya risiko kalau menempatkan PMI ke luar negeri. Kami juga misalnya kirim ke Hong Kong, kirim ke Taiwan, kirim ke Singapura, kirim ke Malaysia. Kami ada masa garansi 6 bulan, kami juga punya risiko. Kalau di bawah 6 bulan atau 3 bulan dipulangkan, kami harus mengganti rugi. Apakah PMI mengganti kepada kami? No. Tidak mungkin kami itu menempatkan orang-orang yang tidak dilatih. Tidak mungkin. Kenapa? Kami itu punya masa garansi di luar negeri. Tidak mungkin P3MI yang resmi ini memberangkatkan tidak dilatih. Kami latih. Kecuali anak-anak yang sudah tapi setelah mereka di atas 2 tahun mereka harus dilatih kembali. Itu yang kami terkadang merasa kecewa, seakan-akan kami tidak ada harganya P3MI, padahal kami sudah berusaha yang terbaik, ya kan. Sekali lagi saya katakan, bukan kami itu semuanya benar, ya kan, tidak. Jadi kami juga ke depan ingin baik. Tapi buatlah satu regulasi yang benar-benar fair, yang benar-benar adil terhadap P3MI. Jangan terlalu banyak meja, 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan menghambat semua. Banyak sistem yang harus dirubah. Ini ganti nanti, tambah lagi, ganti lagi kepemimpinan, rubah lagi. Nah ini masa transisi ini mau berapa lama? Baru aja kemarin masa transisi, siap kerja, ini sekarang baru lagi. Nah, ini juga menjadi satu hambatan. Yang namanya pengusaha sudah invest, lama-lama kan kesel. Gitu loh. Jangan salahkan juga P3MI, semua tempat bersalah. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki ini apa yang menjadi kekurangan. Bukan di sini kita untuk saling menyalahkan, tidak. Jadi yang paling penting adalah untuk saat ini revisi undang-undang jangan sampai memberatkan P3MI. Yang kedua, cegah sejak dini agar warga negara Indonesia tidak bekerja secara melawan hukum. Imigrasi dipantau di pelabuhan. Karena imigrasi adalah pintu akhir bagi warga negara Indonesia yang ingin keluar negeri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pasti saya selaku Ketua Umum Perpemindo tidak saling menyalahkan, kita saling memperbaiki. Terkadang kami juga merasa tertekan dengan aturan-aturan yang ada. Kita sebagai pengusaha janganlah dihambat, apalagi Bapak Presiden juga jangan terlalu banyak aturan-aturan. Nah, itu yang saya dengar statement pernyataan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat untuk kita sebagai kritik untuk pemerintah. Kami juga menyadari bahwa kami banyak kekurangan di dalam proses penempatan. Mudah-mudahan ke depan revisi undang-undang, mudah-mudahan KP2MI membuat satu regulasi jelas dan tidak menghambat proses penempatan P3MI. Cegah warga negara Indonesia tidak bekerja secara melawan hukum. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.